Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman sekalian, alhamdulillah pada kesempatan sore hari yang sejuk ini saya bisa kembali menjumpai teman-teman sekalian. Saya ingin menyampaikan sesuatu terkait dengan ruqyah pada media air. Saya pernah menonton sebuah video bahwa ada seorang ustadz yang menyatakan Allah itu tidak butuh dengan air, tidak butuh dengan media air. Jadi cukup kalau kita ingin sembuh atau kita ingin mengobati orang, cukup dengan berdoa. Ya, cukup dengan berdoa saja, tanpa media apapun Allah itu bakal mampu menyembuhkan. Ya. Jadi memang bagi Allah itu mudah. Tanpa media apapun Allah mampu. Tanpa obat sedikit pun, tanpa tablet sedikit pun, tanpa datang ke dokter pun, kalau Allah menyatakan sembuh maka bakal sembuh. Ya. Terkait dengan ruqyah melalui media air, memang ada beberapa pendapat ya, dan ketika beliau mengatakan bahwa ruqyah dengan menggunakan air itu adalah musyrik, karena kita menyandarkan kesembuhan kepada air. Sebetulnya ketika seseorang itu menyandarkan satu kesembuhan kepada selain Allah, itu memang bisa dikatakan syirik ya. Bisa dikatakan itu menyalahi. Tetapi ketika media itu diizinkan oleh Rasulullah SAW, ada di dalam sunnahnya atau disebutkan oleh para ulama ya di dalam kitab-kitabnya, dengan bacaan-bacaan tertentu yang sesuai dengan syariat, tentu itu tidak ada halangan bagi kita untuk melakukannya. Ketika seorang dukun atau paranormal mereka membawa air, kemudian dia jampi-jampi dan sebagainya, diyakini air itu menjadi sakti atau menjadi penyembuh, tentu itu sebuah kesyirikan, karena yang mereka baca itu bukan Al-Quran, bukan ayat-ayat Allah, bukan kalamullah yang sama sekali tidak ada dasarnya ya. Mengenai ruqyah air ini, para peruqyah menyandarkan kepada salah satu hadis Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW disengat kalajengking, kemudian beliau membawa sejumlah air, satu bejana air, kemudian ditambahin garam, kemudian beliau bacakan muawwidzat ditambah al-kafirun ya. Kemudian beliau siramkan di tempat yang disengat kalajengkingnya ya. Ini menjadi dalil bahwa bolehnya kita meruqyah air. Kemudian kalau saya baca juga di dalam satu kitab ya, Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu beliau mengalami sesuatu penyakit ketika berada di kota Makkah, kemudian beliau tidak menemukan tabib ataupun pengobat, maka beliau mengambil segelas air Zam-Zam dan dibacakan Al-Fatihah berulang kali. Kemudian beliau minum dan beliau mengatakan bahwa itu sangat besar pengaruhnya pada kesembuhan yang beliau alami. Pada penyakit yang beliau alami itu sangat besar sekali pengaruh kesembuhannya. Lalu beliau mengabarkan ya pengalaman itu kepada rekan-rekannya dan murid-muridnya. Demikian yang disampaikan di dalam kitab Zadul Ma'ad ya. Kemudian kalau saya baca di kitabnya Syekh Wahid Abdus Salam Bali, Wiqayatul Insan Minal Jin wa Syaiton, itu disebutkan ketika beliau menanganin kasus sihir, maka beliau menganjurkan kita mengambil minyak habatus sauda, lalu dibacakan ayat-ayat ruqyah dan diberikan kepada orang yang terkena sihir, baik untuk diminum ataupun dioles. Nah, ini
pendapat-pendapat dan pengalaman para ulama yang kita jadikan sandaran tentang bolehnya kita membaca ayat ruqyah di air, ya, ayat ruqyah yang ditiupkan gitu ya. Jadi bukan bacaan Quran kemudian mustaminya bawa botol masing-masing ya, disimpan di sudut-sudut masing-masing, bukan seperti itu ya. Yang ruqyah itu adalah dengan dibacakan langsung ke airnya. Misalkan ini saya gelas ya, seperti ini, dibacakan langsung, baca Al-Fatihah, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas atau ayat kursi, kemudian ditiupkan. Itu yang disyariatkan. Dan ada beberapa pengalaman yang saya alami ya ketika saya meruqyah. Biasa saya untuk meruqyah saya suka menyuruh pasien saya siapkan masing-masing pegang air ya, 1 gelas. Kemudian kita ngaji bareng, baca Al-Fatihah 1 kali, tiup 3 kali, baca Al-Anas, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas masing-masing ditiup 3 kali. Masing-masing dibaca 1 kali dan ditiup 3 kali. Kadang-kadang di antara pasien itu ada yang nggak mau, megang gelasnya aja nggak mau, ya. Bacanya aja nggak mau. Ketika kita baca bareng-bareng ada yang diam aja nggak mau baca. Atau ketika sedang megang gelas ya, baru baca Al-Fatihah, dilempar gelasnya. Ya. Atau ketika sudah selesai bacaannya, ketika suruh diminum, nggak mau minum. Gitu. Atau si tangannya keras, tidak seakan-akan si gelasnya itu diremas gitu ya. Nah, yang gelas plastik itu bisa hancur, yang gelas biasa malah tangannya jadi keras gini. Itu menandakan bahwa bangsa jin itu nggak suka dengan bacaan-bacaan baik ke telapak tangan ataupun kepada air yang harus diminumkan. Dengan demikian ada beberapa pengalaman yang saya alami ya, bisa dilihat videonya, bisa disaksikan ya. Ketika kita membacakan bareng-bareng lalu setannya menjerit. Dia yang menjerit itu pasiennya ya. Tapi saya bisa dipastikan bahwa yang menjerit itu adalah pengaruh dari jin yang tidak suka dengan bacaan tersebut. Boleh disaksikan ya video ini. Nah, ini kedengarannya menjerit ya. Itu waktu saya baca. Bahkan bacanya bareng-bareng sebetulnya. Saya cuma baca di air sama itu ada garam Himalaya ya. Ini menjerit ya. Seakan kesakitan. Kemudian ada juga ketika selesai membaca itu menangis gitu ya, nangis. Coba ada satu lagi videonya. Ini beliau menangis seperti sakit hati, seakan-akan dia sangat kesakitan, sangat sakit hati, sangat sedih gitu ya. Kedengarannya sedih banget. Ini baru selesai dibacakan ruqyah pada air. Di tempat yang lain saya membaca ruqyah di pasien, kemudian di tengah rumah itu ada teko ya berisikan air, lalu sebagian keluarga melihat airnya itu bergejolak, muter-muter itu ya, muter-muter bergejolak, kemudian mereka pada takut. Lalu pas saya lihat memang airnya bergerak, padahal rumahnya itu bukan terbuat dari kayu ya, teras biasa, lantai biasa. Maka saya deketin, saya bacakan ayat kursi di situ ya, sampai airnya menjadi tenang. Ada juga ketika dibacakan bacaan ruqyah di air, kemudian di airnya itu tiba-tiba ada gelembung hitam ya, berbentuk gitu. Nah itu wallahu alam, saya tidak bisa memastikan itu apa, yang jelas kejadian-kejadian seperti itu sangat sering terjadi ya, yang aneh-aneh seperti itu. Kemudian pernah ada yang datang ke tempat saya, beberapa orang ibu-ibu, kemudian saya persilahkan duduk, saya persilahkan megang air masing-masing, kemudian kita bacakan. Baru megang botolnya aja dia udah nggak suka
gitu ya. Pandangannya udah kemana-mana, udah melotot dan sebagainya. Mendingan Maka pergi daripada dia gitu, remas so. itu botolnya Mendingan pergi daripada sampai gitu, so. Mendingan keluar. dia sendiri nggak sadar ya, Mending pergi. menjerit-jerit Nggak boleh ada di sampai badan tetangga manusia, saya nggak itu akan pada nyaman dengar di ada tubuh jeritan-jeritan seperti Nggak orang nyaman yang di tubuh menjerit manusia. itu. Kemudian dia dibantu diruqyah ujung-ujungnya, dan insya Allah alhamdulillah bisa lebih tenang. Urus jadwal Allah. Hasbunallah Itu wa ni'mal beberapa wakil, ni'mal maula wa ni'mal pengalaman nasir, la ketika haula saya wa la meruqyah quwwata illa ya. billah. Biasa saya menggunakan air ya dengan bacaan ruqyah ya. Biasanya untuk diminum, untuk dimandikan, dan untuk disiramkan di area-area tertentu yang di rumah itu mungkin ada buah-buah sihir dan sebagainya. Untuk diminum ya karena memang tidak ada media yang lain yang bisa masuk ke badan selain air yang bisa diminum, maka kita gunakan air. Untuk dimandikan, karena biasanya ada pasien juga yang dulunya pernah dimandikan, dulunya pernah dirajah di punggungnya dan sebagainya. Itu biasanya kita istihad ya, yang dulunya pernah diminumkan lagi air ruqyah, yang dulunya pernah dimandikan disiramin air ruqyah, dimandikan juga air ruqyah, yang dulunya pernah dirajah maka tempat rajahnya itu disiramin air yang sudah diruqyah. Ini istihad para peruqyah dan atau para ulama ya, untuk penyembuhan penyakit-penyakit gangguan non medis, gangguan jin, sihir, ain dan sebagainya. Ya terkait dengan ain juga itu menggunakan air, bahkan air wudhu. Air wudhu ya, seseorang pelempar ain itu menggunakan air wudhu untuk memandikan orang yang terkena ainnya. Jadi masalah ruqyah pada air itu insya Allah tidak bermasalah ya. Bahkan media-media yang bisa digunakan, yang diizinkan ya, yang ada dasarnya, ada dalilnya, insya Allah itu tidak bermasalah. Teman-teman sekalian, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini ada guna dan manfaatnya ya. Saya doakan teman-teman sekalian senantiasa diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa mendapatkan kesehatan lahir dan batin ya, juga dibersihkan dari segala gangguan-gangguan yang bisa menimpa teman-teman sekalian, baik itu secara lahir ya, batin, kejiwaan, dan hal-hal lain yang terkait dengan gangguan jin dan gangguan-gangguan yang lainnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.